محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فروض الوضوء ستة arba'atun sabatat bil Qur'an wa hiya ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini wa mashu ba'da ar-ra'si wa ghuslur rijlain wasnani bis sunnati wa huma an-niyyatu wat tartib. Pada hari ini kita akan berbicara tentang furudul wudu, yaitu fardunya wudu, atau nama lainnya rukun wudu. Sittatun, ada 6. Ada 6. Jadi orang yang berwudu, yang 6 rukun ini harus dilaksanakan. Kalau salah satunya tidak terlaksana, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun menjadi tidak sah. Ada 6 arba'atun sabatat bil Qur'an, yang 4 rukun disebutkan, ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Wahia adalah ghuslul wajhi, yang pertama membasuh wajah. Yang kedua wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Yang ketiga wa mashu ba'da ra'si, mengusap sebagian kepala. Yang keempat wa ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Jadi 4 rukun disebutkan, ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Wasnani bis sunnah, dan yang 2 rukun disebutkan di dalam hadis Nabi. Wahuma adalah yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua wat tartib, adalah tertib. Jadi rukun wudu ada berapa? Ada 6. Dari 6 rukun ini 4 rukun disebutkan di dalam Al-Qur'an dan 2 rukun disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, dasar di dalam berwudu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, ai idza aradtumus shalah, apabila kalian ingin melaksanakan salat, wudu dulu. Faghsilu wujuhakum, yang pertama basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq,
dan basuhlah tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai kepada siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bin, dan basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'bin, sampai kedua mata kaki. Nah, ini 4 rukun ini yang disebutkan dalam Al-Quran. 4 rukun yang disebutkan dalam Al-Quran. Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang 2 tadi disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu an-niyah, adalah niat. Liqaulin Nabi SAW, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya saja amal itu harus pakai niat. Jadi orang berwudu nggak pakai niat sah gak? Ya nggak sah. Orang sholat nggak pakai niat sah gak? Tidak sah. Harus amal pakai niat. Jadi pasang niat yang baik, pasang niat yang bagus. Jangankan perkara yang wajib yang mesti diniatkan, perkara yang mubah pun, yang asal hukumnya mubah, al-fi'lu awittarku ala sawa, yang apabila mengerjakan atau meninggalkan sama saja, itu perkara yang mubah. Kalau diniatkan dalam mengerjakannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diganjar pahala. Kita ngobrol sama kawan kita, hukumnya mubah itu. Ente jalan ke rumah kawan ente atau tempat tongkrongan misalnya, ngobrol biasa kan, itu asal hukumnya mubah. Tapi kalau diniatkan silaturahim, diniatkan ifsya'us salam, nashrus salam, menebarkan daripada salam, diniatkan untuk menghibur kawan dan lain sebagainya, maka hukumnya yang asalnya mubah bernilai pahala. Jadi perkara-perkara yang mubah kita niatkan menjadi ibadah. Seperti makan, itu asal hukumnya adalah mubah. Tapi kalau seorang makan diniatkan li ta'atillah, untuk badannya menjadi kuat taat kepada Allah, maka makannya bernilai ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu magad nawa. Orang yang makan kalau niatnya biar badannya kuat taat kepada Allah, kuat ibadah kepada Allah, maka akan bernilai pahala di situ. Itu yang dari sunnah, yaitu niat. Innamal a'malu binniyat. Yang rukun yang kedua yang dari sunnah, dari hadis Nabi, at-tartib, yaitu tartib dalam melaksanakan wudu. Dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a murattaban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu secara tartib. Secara tartib. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda'u bima bada'allahu bih." Kalian mulailah dengan apa yang Allah mulai. Kalian mulailah dengan apa yang Allah mulai. Ini asbabul wurud, sebab daripada Nabi berbicara seperti itu tentang permasalahan daripada sa'i. Mereka para sahabat Nabi Muhammad ketika akan melaksanakan sa'i, mereka bertanya kepada Rasulullah, kami memulainya dari mana ini? Sa'i dari Safa ke Marwah dulu atau sebaliknya? Dari Marwah ke Safa? Maka Nabi SAW beliau bersabda, Ibda'u bima bada Allah bih. Kalian mulailah dengan apa yang Allah mulai. Maksudnya apa? Kalian mulailah dengan apa yang Allah mulai. Karena disebutkan tentang masalah sa'i dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah itu dari syiar-syiar Allah, di mana Allah memulai dari kalimat Safa. Maka kata Rasulullah, kalian mulailah di dalam sa'i dari Safa kemudian ke
ke Marwah satu, balik lagi ke Safa. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, meskipun ini hadis, lafadznya menjelaskan tentang peristiwa daripada sa'i, walakin ma'nahu am, akan tetapi makna daripada ini hadis adalah umum. Jadi segala apa yang Allah mulai, maka kita mulai di situ. Juga demikian dalam berwudu. Dalam ayat yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Pertama basuhlah wajah, wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuh tangan. Wamsahu bi ru'usikum, dan usap kepala. Wa arjulakum, dan basuh kaki ilal ka'bin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tertib wajib di dalam berwudu. Kalau orang wudunya tangan dulu baru muka, sah gak? Ya gak sah di situ. Harus tertib. Syarhul furud, syarah daripada fardu-fardunya wudu yang ada 6. Al-awwalu, yang pertama tadi niyat. Rukun yang pertama adalah niyat. Digaulin Nabi, hadis Nabi apa? Innamal a'malu binniyat. Fayanwi, maka dia berniat raf'al hadas, mengangkat hadas. Nawaitu raf'al hadas. Ketika wudu dia niat mengangkat hadas. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Saya niat mengangkat hadas kecil atau awil wudu'a, nawaitul wudu, saya niat berwudu lillahi ta'ala, boleh. Awit taharata lis-salah, nawaitu taharata lis-salah, saya niat taharah untuk salat. Atau niatnya nawaitu fardal wudu, saya niat wudu wajib. Atau bahkan tadi boleh apa? Nawaitul wudu, saya niat wudu lillahi ta'ala pun boleh. Niat wudu doang tuh boleh. Berbeda dengan mandi. Kalau mandi wajib, ente bilang saya niat mandi, nggak cukup di situ. Atau mandi sunnah, ente bilang saya niat mandi lillahi ta'ala, nggak cukup. Harus kalau mandi wajib disebutkan nawaitu fardal ghusli. Saya niat mandi wajib. Atau saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Nggak cukup diniatkan saya niat mandi lillahi ta'ala, nggak cukup. Tapi kalau wudu boleh. Loh, kenapa bedanya di situ? Pasti ada perbedaannya, ada sebabnya. Nah, ulama mengatakan li'annal wudu la yakun illa ibadah. Karena wudu itu tidak ada kecuali hanya ibadah. Wudu tidak ada kecuali hanya ibadah. Berbeda mandi. Mandi. Mandi bisa menjadi ibadah, bisa menjadi adah, kebiasaan. Mandi bisa menjadi ibadah, bisa menjadi adah, kebiasaan. Kalau mandi ibadah apa? Mandi wajib, mandi sunnah. Kalau mandi kebiasaan apa? Mandi ente pagi sore itu. Litabarrut, untuk dingin-dinginan, litanadzuf, untuk bersihkan badan. Yang kita lakukan tiap hari bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, itu mandi adah, kebiasaan. Jadi kalau mandi ada dua, ada mandi ibadah, ada mandi adah, kebiasaan. Sehingga harus dibedakan mana yang ibadah, mana yang biasa. Makanya nggak cukup niat mandi hadas besar, saya niat mandi lillahi ta'ala, nggak cukup. Harus saya niat mandi wajib, atau saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar, itu baru boleh. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu saya niat wudu lillahi ta'ala, boleh, cukup. Kenapa? Li'annal wudu la yakun illa ibadah. Karena wudu tidak ada kecuali hanya ibadah. Enggak ada kebiasaan. Ya. Ibadah itu bisa wajib, bisa sunnah. Wudu itu ibadah. Bukan kebiasaan. Kalau mandi ada ibadah, ada kebiasaan. Mandi ada mandi wajib, mandi sunnah, ada kebiasaan yang ente lakukan tiap hari itu. Bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, itu adah, kebiasaan namanya. Tapi kalau wudu hanya ibadah. Nggak ada orang yang misalnya main air modelnya kayak wudu, ada begitu? Bangun tidur main air modelnya kayak wudu, nggak ada. Paling cuci muka doang ya. Nggak mau wudu kan basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Nah, maka tidak ada, hanya ibadah. Jelas ya? Itu. Makanya kalau wudu cukup nawaitul wudu lillahi
taala. Wa waktuha, dan waktu daripada niat ketika berwudu, kapan waktunya? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, waktunya ketika membasuh permulaan bagian dari wajah. Ketika membasuh permulaan bagian dari wajah. Itu pertama kali ente kenakan wajah kita, itu niat daripada waktu, niat daripada berwudu. Li'anna al-ibrata bil furud, li'anna al-ibrata bil furud, karena yang dianggap itu bil furud adalah dengan yang wajib. Kok bukan wudu? Kan sudah mulai ketika kita membasuh kedua telapak tangan kita. Udah mulai belum di situ? Udah mulai. Kumur-kumur udah mulai belum? Itu perkara wudu bukan? Perkara wudu. Masukkan air ke dalam hidung, sunnah, perkara wudu juga. Tapi li'annal ibrata bil furud, karena yang dianggap itu dengan yang wajib. Yang wajibnya yang mana? Yang rukunnya, yaitu membasuh muka. Maka mulainya dalam niat, yang wajibnya ketika membasuh daripada muka. Harus berbarengan di situ. Jelas ya? Harus berbarengan. Ya bolehlah dia diniatkan dari awal, tapi dengan syarat ketika nanti membasuh muka harus diingatkan daripada niat wudunya. Ya, sunnahnya talafut, dilafatkan daripada niatnya. Faidatun, kita berbicara faidah sedikit, yata'allaku bin niyah, yang berhubungan dengan niat. Sab'atu ahkamin, ada 7 hukum. Ada 7 hukum. Majmu'atun fi gauli ba'dihim, yang terkumpul di ucapan sebagian ulama dalam bait syairnya. Sab'u su'alatin atad fi niyatin ta'ti liman fadha biha wala wasud, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Jadi ada 7 soalat, pertanyaan atad fi niyah, di dalam niat. Ta'ti liman fadha biha wala wasud. Yang pertama haqiqatun, haqiqah. Haqiqatuha, hakikatnya niat. Apa sih hakikatnya niat itu? Yang pertama haqiqatun niyah, hakikat niat. Hakikat daripada niat, qasdu syai', memaksudkan sesuatu, mugtarinan bi fi'li, dibarengkan bi fi'li, dengan perbuatannya. Jadi hakikat niat memaksudkan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Jadi niat dengan perbuatan mesti berbarengan, itu hakikat niat. Itu hakikat niat. Memaksudkan sesuatu harus berbarengan dengan perbuatannya. Makanya dalam wudu apa? Dalam wudu yang wajibnya yang pertama kali membasuh muka. Makanya harus niatnya berbarengan dengan membasuh muka. Dalam salat yang wajibnya yang pertama kali apa? Takbiratul ihram. Maka niatnya harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau niat sebelum takbiratul ihram, melafadzkan hukumnya sunnah. Usalli fardal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblah ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Itu melafadzkan sebelum niat, hukumnya sebelum takbir, hukumnya sunnah. Ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, harus dihadirkan yang diniatkan tadi itu. Usalli fardal maghrib. Jelas ya? Karena harus berbarengan dengan permulaannya. Itu hakikat niat. Qasdu syai', memaksudkan sesuatu, mugtarinan bi fi'li, yang dibarengi dengan perbuatannya. Niat ya maksudnya dengan perbuatan berbarengan. Jelas ya? Itu hakikat daripada niat. Wa kharaja bihadza ta'rif, dikecualikan dari definisi ini. Wa kharaja bihadza ta'rif, dikecualikan dari definisi ini. Al-azmu, azam. Ada niat, ada azam. Kalau azam, sebagian ulama mengatakan fahuwa adalah qasdu syai', memaksudkan sesuatu, ma'a adamil iktiran bi fi'li, bersamaan ma'a adamil iktiran, tidak bersamaan bi fi'lihi, dengan mengerjakannya. Itu azam.
memaksudkan sesuatu tapi tidak berbarengan dengan perbuatannya. Kayak misalnya ente bilang begini, besok ana mau ke Surabaya. Besok ana mau ke Surabaya. Dalam hal ini bukan niat namanya, azam namanya. Namanya azam. Memaksudkan sesuatu yang tidak berbarengan dengan perbuatannya. Karena ente belum jalan. Pas ente jalan. Pas jalan ente mau kemana? Anda mau ke Surabaya. Nah, berarti namanya niat. Karena maksudnya dengan pekerjaannya berbarengan. Jelas maksudnya itu. Itu ada yang membedakan antara azam dengan niat. Jadi itu yang pertama, hakikat niat memaksudkan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatannya. Hukmuha, yang kedua, hukmuha hukmun niyah, hukum niat. Hukum niat al-wujubu galiban. Hukum niat itu adalah wajib galiban biasanya. Kebanyakannya. Kebanyakan hukum niat itu adalah wajib. Kebanyakannya. Niat sholat wajib gak? Wajib. Niat puasa wajib gak? Wajib. Niat mawudu wajib gak? Nah, ini hukum daripada niat al-wujub galiban. Wajib galiban, kebanyakannya, kebiasaannya adalah wajib. Wa kharaja bihi, dikecualikan dari itu yang tidak wajib hukumnya, niatnya ghuslul mayyit, memandikan mayyit. Memandikan mayyit niatnya itu enggak wajib. Niatnya hanya sunnah aja. Walaupun ente enggak niat memandikan mayyit, langsung disiram aja tuh mayyit. Maka tetap asal semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki terbasuh semuanya, maka selesai, sah dikatakan dalam pemandiannya. Walaupun tidak niat. Nah, hukum niat memandikan mayit bagi yang memandikan adalah sunnah. Saya niat untuk memandikan hadzal mayyit lillahi ta'ala. Niatnya hukumnya sunnah. Fa niyatuhu mandubatun lil ghasil, maka niatnya hukumnya adalah sunnah bagi orang yang memandikan. Hukumnya adalah sunnah. Jelas ya? Nah, itu pengecualian. Yang biasanya hukum niat adalah wajib. Pengecualiannya apa? Niat memandikan mayyit. Yang ketiga yang berhubungan dengan niat, mahalluha, tempatnya niat. Di mana tempatnya niat? Al-qalbu, tempatnya niat adalah di dalam hati. Di dalam hati. Wa talafut biha sunnatun. Melafatkan niat hukumnya adalah sunnah. Melafatkan niat hukumnya adalah sunnah. Tempatnya di mana? Di hati. Melafatkan hukumnya sunnah. Kenapa melafatkan hukumnya sunnah? Tujuannya liyu'inal lisan al-qalba, agar lisan membantu kepada hati fistihdariha, dalam menghadirkan niat. Itu tujuannya. Sunnah melafatkan niat tujuannya apa? Biar lisan membantu kepada hati dalam menghadirkan niat. Kayak sholat misalnya, ente mau masuk sholat, sunnah tuh dilafatkan sebelum takbiratul ihram, usalli fardul isya. Usalli fardul isya ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Melafatkan niat hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Biar membantu hati ya, dalam biar lisan membantu kepada hati dalam menghadirkan niat. Ketika Allahu Akbar, terbayang yang diniatkan tadi sama dia. Beda sama orang yang masuk ke dalam sholat langsung aja masuk barisan Allahu Akbar. Sulit untuk menghadirkan ke dalam hatinya. Itu tujuannya itu. Tujuannya liyu'inal lisanu al-qalba fi istighdariha. Jadi yang ketiga, tempatnya niat adalah hati. Tempat niat hati ditunjukkan, dicontohkan oleh para ulama bahwasanya memang menunjukkan tempatnya niat itu adalah hati. Contoh, ente misalnya sholat maghrib, sholat maghrib, ketika melafatkan usalli fardal isya, usalli fardal isya lillahi ta'ala, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, yang dihadirkan usalli fardal maghrib. Yang dihadirkan ketika takbiratul ihram usalli fardal
maghrib. Sah gak salatnya? Sah salatnya. Kalau salatnya maghrib. Tapi kalau kebalikannya enggak sah. Salatnya salat maghrib. Yang dilafatkan sama dia salat maghrib. Usolli fardal maghrib lillahi ta'ala. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang dihadirkan dalam niatnya usolli fardal isya, maka tidak sah. Ini menunjukkan al-ibrah bin niyyah, yang dianggap itu adalah yang di dalam hati. Cuma lafaz hukumnya sunnah saja. Melafatkan sebelum niat melaksanakannya itu hukumnya adalah sunnah. Tujuannya apa? Liyu'inal lisanu al-qalba, agar lisan membantu kepada hati fi istihdariha, dalam menghadirkan niat. Yang keempat, zamanuha, zamanun niyyah. Kapan zaman daripada niat? Waktunya awalul ibadat, di permulaan ibadah. Jadi tempatnya niat, zamannya niat, waktunya niat. Kapan waktunya niat? Awalul ibadat, di permulaan ibadah. Kayak tadi tuh kita baca rukun wudu yang pertama niat. Waktu kapan? Waktu niatnya kapan? Inda gusli awwali juzhin minal wajhi, ketika membasuh permulaan dari bagian wajah. Jadi waktunya niat awwalul ibadat, permulaan ibadah. Tapi al-ibrah bil furud, yang dianggap adalah yang wajib. Yang wajib dalam wudu apa? Yang pertama kali basuh muka. Maka yang al-ibrah yang wajibnya di situ, bukan yang sunnahnya. Sebelum wudu kan apa? Basuh apa? Kumur-kumur. Masukkan air ke dalam hidung kan sunnah. Kenapa enggak niatnya di situ cukup? Iya. Tapi al-ibrah bil furud, yang dianggap yaitu yang wajib. Jelas ya? Wa kharaja bihi, dikecualikan darinya. Dikecualikan waktu niat awal ibadah. Apa pengecualian? As-shaum, yaitu puasa. Puasa nggak boleh niatnya berbarengan dengan awal ibadah puasa. Puasa mulanya kapan? Yaitu waktu subuh, tulu'ul fajar. Mulanya dari terbitnya tulu'ul fajar. Bukan tulu'ul syams, bukan terbitnya matahari, terbitnya fajar. Masuk waktu subuh. Itu awal permulaan daripada puasa. Ini pengecualian. Kalau puasa nggak boleh ente niatnya berbarengan sama subuh, nggak boleh. Harus diniatkan sebelum subuh. Jelas ya? Ini pengecualian. Maka kullu syai'in mustasnayat, segala sesuatu pasti ada pengecualiannya itu. Pasti ada pengecualiannya. Yang kedua, waz-zakatu, zakat. Pengecualiannya dalam mengeluarkan zakat boleh dua. Boleh berbarengan ketika memberikan zakatnya, boleh tidak berbarengan. Ini zakat fitrah ente nih. Ini zakat fitrah ente. Ente bilang niat sebelum diberikan kepada fuqara dan masakin, ente niat hada zakatu fitri, ini adalah zakat fitrah saya. Ente niatnya sebelum memberikan, nggak apa-apa. Boleh juga berbarengan ketika memberikan. Ada orang fakirnya, ini zakat fitrah ente kasih, ini zakat fitrah saya niat mengeluarkan zakat fitrah saya, ini zakat fitrah saya. Jelas ya? Ini berbarengan memberikan zakatnya kepada orang fakir. Boleh juga sebelumnya udah disiapkan zakatnya, diniatkan sama dia, hadza zakatu fitri, ini adalah zakat fitrah saya selesai. Ntar ketika memberikan tanpa niat lagi nggak apa-apa. Itu pengecualian yang kedua. Nggak mesti di permulaan ibadah. Kan kalau permulaannya apa? Diberi berbarengan dengan memberikan kepada fuqara. Wal udhiyah, yang ketiga pengecualian dalam niat yang bukan di permulaan ibadah boleh. Al udhiyah, yaitu kurban, menyembelih. Boleh ente niatnya berbarengan dengan penyembelihan, boleh dengan mengatakan apa? Allahumma hadhihi udhiyati, ya Allah ini adalah kurban saya.
Atau boleh berbarengan dengan penyembelihan, boleh juga niatnya tidak berbarengan dengan penyembelihan. Sebelum ada penyembelihan, kita niatin dulu, ini adalah hewan kurban saya. Selesai dah. Nanti ketika menyembelih walaupun gak diniatkan, gak jadi masalah. Jadi boleh berbarengan ketika penyembelihan, boleh juga tidak berbarengan. Itu pengecualian. Faniyatu fiha, maka niat fiha di dalam hal itu laisat muktarinatan bi awwalil ibadah, tidak dibarengi dengan permulaan ibadah. Kecuali puasa tadi itu. Wajib nggak boleh berbarengan dengan mulainya puasa. Harus sebelum subuh sudah niat. Tapi kalau yang lain, kalau zakat, udhiyah, penyembelihan, ini boleh berbarengan, boleh sebelumnya. Jelas ya? Itu yang keempat, zaman waktu daripada niat. Yang kelima, kaifiyatuha, cara niat. Kaifiyatuha ay kaifiyatun niyyah, cara daripada niat. Takhtalifu bi ikhtilafil ibadah. Caranya berbeda dengan perbedaan ibadat. Ibadahnya apa? Wudu. Niatnya nawaitu fardal wudu. Ibadahnya apa? Mandi. Nawaitu fardal gusli. Mandi sunnah, nawaitu ghusl jum'ah misalnya. Puasa berbeda, nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri Ramadan. Jadi berbeda dengan perbedaan ibadah. Jadi kaifiyah cara niat takhtalifu, berbeda bi ikhtilafil ibadah, dengan perbedaan ibadah. Tergantung ibadahnya apa. Yang keenam, syurutuha ay syarat-syaratnya niat. Apa syarat-syaratnya niat? Sittatun, ada 6. Udah banyak banget ya. Syarat-syarat niat ada 6. Wahia, yang pertama, islamun nawi, yang niat mesti orang Islam. Yang niat mesti orang Islam. Kalau orang kafir niatnya enggak sah. Orang yang belum Islam, orang kafir, puasa Ramadan, niat yang enggak sah puasanya. Karena syarat daripada niat Islam. Makanya ibadah yang membutuhkan kepada niat yang dilakukan oleh orang kafir maka tidak sah. Karena min syurutun niyah, dari syarat-syaratnya niat adalah islamunawi. Jadi segala ibadah muftagirah ila niyah, yang butuh kepada niat, ini 2 syarat pasti ada. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, balik. Islam, yang kedua tamyiz. Tamyiz bukan balik. Tamyiz ini anak yang sudah bisa makan sendiri, yang sudah bisa cebok sendiri. Biasanya sih, nggak mesti, biasanya umur 7 tahun. Islamun nawi. Jadi syarat niat yang pertama yang ada 6, yang fala tasihun niyyatu min kafirin, maka tidak sah niat itu yang dilakukan oleh orang kafir. Illa kecuali. Artinya apa? Niat yang diniatkan oleh orang kafir sah niatnya. Ini pengecualian. Tadi Al-Fakir katakan kullu syai'in mustasnayat. Segala sesuatu ada pengecualiannya. Apa? Fi guslil kafirah min haidin. Pengecualiannya yang pertama, fi guslil kafirah, mandinya perempuan yang kafirah, min haidin, dari haid. Ini min ahlil kitab, perempuan kafirah kitabiyah. Yang kafirah, yang kitabiyah. Yang kitabiyah yang mutamassikah, yang dia berpegang dengan kitab yang asli. Kitab Nabi Daud apa tuh? Taurat, atau Injil Nabi Isa, yang asli tapi yang zaman dulu. Itu mutamassikah dengan begitu. Itu namanya ahlul kitab, kitabiyah. Yang orang Islam boleh kawin dengannya. Cuma sekarang udah enggak ada, Mat. Sekarang udah enggak ada. Karena udah tahrif, perubahan semua itu. Jadi boleh orang Islam kawin sama kafirah kitabiyah. Kitabiyah ini baik Nasara maupun Yahud, tapi al-mutamassikah, yang berpegang teguh dengan kitab yang asli. Yang asli diperbolehkan. Kafirah dia. Nanti sesuai dari haidnya. Udah kelar dari haidnya dia. Kan suaminya pengen mendatangi dia. Malam Jumat lagi. Bagaimana ini?
Harus mandi dulu ya, harus mandi dulu. Maka di sini pengecualian niatnya dalam mandi hadas besar perempuan yang kafirah yang disahkan. Yang asal hukumnya apa? Niat harus syaratnya orang Islam. Nah, ini pengecualian. Ini pengecualian. Wa nahwihi dan semisalnya. Lakin tahilla li halilihal muslim likai tahilla agar dia menjadi halal li haliliha untuk suaminya al muslim yang muslim wa huwa zaujuha dan dia itu adalah suaminya au sayyiduha atau dia tuannya ada seorang muslim ya punya budak kafir kitabiyah kan seorang sayyid tuan boleh mendatangkan daripada budaknya. Lagi haid dia. Udah kelar haidnya. Kan harus mandi hadas besar ya. Sedangkan dia kafirah. Nah, ini boleh. Niat untuk mengangkat hadas besarnya. Ini pengecualian. Yang asal hukumnya niat harus dilakukan oleh orang Islam. Ini boleh pengecualian. Jelas ya? Mana enggak ada sekarang ya. Fatasihun niyatu. Fatasihu minhan niyatu. Maka sah darinya niat. Wa in kanat ghaira muslimatan meskipun dia bukan orang Islam. Itu pengecualian. Yang kedua syarat niat yang ada 6. Yang kedua at-tamyiz al-aqlu. Orang yang berakal, tamyiz. Orangnya namanya mumayyiz. Isim fa'ilnya namanya mumayyiz, orang yang berakal. Wa huwa alladhi ya'kulu wahdah. Definisinya adalah anak yang sudah bisa makan sendiri. Definisi tamyiz itu alladhi ya'kulu wahdah, anak yang sudah bisa makan sendiri. Wa yastanji wahdah, anak yang sudah bisa cebok sendiri. Fala tasihu minas sabi ghairil mumayyiz wal majnun illa fi mas'alatin. Maka tidak sah niat itu minas sabi dari anak ghairil mumayyiz yang belum tamyiz wal majnun dan dari orang gila tidak sah niat itu illa fi mas'alatin kecuali dalam 2 masalah. Niatnya anak yang belum tamyiz, niatnya orang gila sah. Ini pengecualian berarti kan? Karena syaratnya apa? Syarat niat al-mumayyiz berakal, anak yang sudah tamyiz atau orang yang sadar, yang bukan gila. Pengecualian, ada kalanya anak yang belum mumayyiz niatnya sah. Orang gila niatnya sah, tapi bukan dia yang niat. Nah, kita bahas fi mas'alatin. Yang pertama wudu'us sabi, wudu'nya anak sabi yang belum mumayyiz. Wudu'nya anak yang umurnya baru 3 tahun, baru 4 tahun, baru 5 tahun. Itu belum tamyiz itu. Wudu'nya enggak sah. Tapi pengecualian, wudu'nya dia lit tawaf untuk melakukan tawaf. Fayanwi anhu maka meniatkan untuknya. Siapa yang meniatkan? Waliyuhu, walihnya anak itu. Jadi bapaknya yang meniatkan. Nawaitul wudu, nawaitu fardal wudu li hadzal walad lillahi taala. Jadi bapaknya yang meniat. Bapaknya tuh yang mukanya diseborin air, tangannya dibasuh. Yang meniatkan siapa? Bapaknya. Li'anna tawafa ruknun fin nusuk, karena tawaf itu adalah rukun fin nusuk dalam ibadah haji dan umrah. Wala yasihu illa bil wudu, dan tidak sah tawaf itu kecuali dengan wudu. Wan niyatu min furudil wudu, dan niat itu dari rukun wudu. Jelas ya? Boleh gak anak yang belum tamyiz itu haji atau umrah? Boleh. Baginya haji sunnah. Ada orang tua bawa anaknya, ayo haji atau umrah. Kan banyak begitu ya. Boleh gak? Nanti yang meniatkan siapa? Bapaknya. Yang menghadirkan anak itu ke al-masyair, ke tempat-tempat haji, kayak wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, bermalam di Mina. Ini semuanya bapaknya yang menghadirkan, dibawa tuh anaknya. Ketika niat, bapaknya yang meniatkan. Karena satu-satunya ibadah haji, ibadah umrah yang wajib dalam keadaan wudu, rukunnya yaitu tawaf saja. Kalau sa'i sunnah dalam keadaan wudu.
wukuf di tanah Arafah sunnah dalam keadaan wudu. Kemudian niat ihram sunnah dalam keadaan wudu. Jadi satu-satunya amal ibadah haji dan umrah yang rukun, yang wajib dalam keadaan wudu hanya tawaf saja. Nanti mau tawaf gimana? Sedangkan tawaf ini bimanzilatus shalah, kedudukannya sama dengan salat. Syaratnya taharatul hadasin, harus suci dari dua hadas. Nah, ini pengecualian. Nanti bapaknya yang mewudukan itu anak. Bapaknya yang meniat. Nah, ini pengecualian sahnya wudunya anak yang belum tamyiz. Bagaimana gambarannya? Wudunya anak yang belum tamyiz ketika akan melakukan tawaf. Yang meniatkan siapa? Bapaknya. Jelas ya? Jadi pengecualian yang pertama dalam dua masalah. Yang kedua, ghuslu zaujatil majnunah, mandinya istri al-majnunah yang gila. Boleh gak tuh suami mendatangkan istri? Naudzubillah min dzalik, ini gambaran doang contoh ya. Punya bininya gila, punya bini gila. Boleh didatengin gak? Gila. Boleh didatengin? Boleh. Ya, kalau lagi syahwat gimana sih? Hah? Boleh gak? Ya boleh, bininya dia. Boleh. Ya kalau bininya dia nggak jadi masalah, nggak dosa. Paham tuh? Bu, ada jakar. Itu bagaimana yang diatur dah ya. Ghuslu zauja al-majnunah, mandinya istri yang gila. Minal haid, dari haid, kelar dari haid. Ya gila juga, haid juga tuh perempuan ya. Haid gak? Haid jibillah ini, jibillah. Tabiat. Yang Nabi katakan hadza syai'un kataballahu ala banati Adam. Ini sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi perempuan Bani Adam. Haid. Gila enggak gila, haid juga. Litahilla li zaujiha. Ini istrinya yang gila udah kelar dari haidnya. Udah kelar dari haidnya. Kan suami kalau mendatangkan istri yang sudah kelar dari haidnya boleh gak? Boleh. Dengan syarat mandi dulu, mandi junub dulu, mandi hadas besar dulu. Ini gila nih gimana dah? Kalau yang sadar mah mandi lu suruh lu. Iya, niat sendiri bisa. Litahilla li zaujiha, untuk halal kepada suaminya. Fayanwi anha zaujaha, suaminya nanti yang meniatkan ketika memandikannya. Mungkin mandi lu. Udah kelar haidnya. Yang meniatkan siapa? Suaminya. Dimandiin niat. Nawaitu fardul wudu lihadhihi, untuk perempuan ini lillahi ta'ala. Udah mandiin dah. Habis itu boleh baru boleh. Ini pengecualian. Ini yang kedua dari syarat niat Islamun nawi at-tamyiz, yang berniat orang yang mumayyiz, yang berakal. Yang ketiga daripada syarat niat al-ilmu bil manwi, mengetahui apa yang diniatkan. Wa huwa ayyakuna indahu ilmun, harus ada di sisinya ilmun, pengetahuan, bi kaifiyatil ibadah, dengan cara ibadah allati sayuaddiha, yang akan dia laksanakan. Harus mesti tahu. Ente niat sholat ya tahu caranya sholat bagaimana. Ente mau niat puasa tahu daripada caranya puasa. Al ilmu bin wadwi. Kalau ente nggak tahu ibadahnya apa, diniatkan aja nggak sah. Tapi ini jarang sekali terjadi. Biasanya yang niat tahu ibadahnya. Yang keempat syarat daripada niat adamul ityan bima yunafiha, dia tidak mendatangkan perkara yang menafikan niat, yang memutus kepada niat. Seperti apa contohnya? Ka'anna wal wudu'a, seperti seorang niat berwudu. Wartadda asna'ahu, na'udzubillah min dzalik, di pertengahan wudu dia murtad, keluar dari Islam. Au a'radha anhu, atau di pertengahan wudu dia berpaling dari wudu, niat memutus. Maka wudunya batal. Batal. Ini kalau belum selesai daripada wudunya, baru basuh muka, basuh tangan, naudzubillah min dzalik, niat murtad. Walaupun kembali lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka wudunya batal, harus diulang dari awal.
Atau sama di pertengahan wudu dia niat a'rad, berpaling, membatalkan wudunya, membatalkan niatnya. Baru pertengahan wudu, baru basuh tangan, niat begini, nggak jadi dah wudunya, nggak jadi wudunya. Niat begitu dalam hatinya. Dengan niat seperti itu maka wudunya batal, harus diulang dari awal. Ingat, ini yang membatalkan wudu dengan niat demikian kalau masih di pertengahan wudu. Tapi kalau wudunya udah selesai, wudunya udah, ya kita alhamdulillah nih, mutawaddi. Kebanyakan punya wudu insyaallah ya. Punya wudu. Ente niat, ane putus niat wudu ane. Enggak, la yu'athir, enggak pengaruh di situ. Enggak membatalkan wudu. Karena membatalkan wudu ada 4 tuh. Keluar dari salah satu 2 aja jalan, kemudian hilangnya akal sebab tidur, gila, kemudian yang ketiga menyentuh perempuan yang bukan mahram, keempat menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Itu 4 perkara yang membatalkan wudu. Tapi kalau wudunya sudah selesai, hanya niat, anda niat batalin wudu Anda. Cuma niat doang, la yu'athir, tidak mempengaruhi. Tapi kalau masih belum selesai wudunya, maka wudunya batal. Jelas ya? Jelas. Sama murtad begitu, naudzubillah min dzalik. Seorang pertengahan wudu murtad, keluar dari Islam, batal wudunya. Tapi kalau wudunya sudah kelar, udah selesai, dia dalam keadaan punya wudu, irtadda, naudzubillah min dzalik, dia murtad. Keluar dari Islam. Murtad ini apa sih? Kharaja 'anil Islam bi qaulin aw fi'lin aw niyatin. Orang yang keluar dari Islam bisa sebab ucapan, bisa sebab perbuatan, atau i'tiqad, niat. Udah kelar wudunya, udah punya wudu dia sekarang, murtad, naudzubillah min dzalik. Batal enggak wudunya? Udah selesai wudunya. Batal gak? Bingung mata? Kan lu bukan Islam lagi tuh. Maka wudunya tidak batal. Karena wudunya tidak batal. Kalau dia kembali lagi kepada Islam, masih dikatakan punya dalam keadaan wudu. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum, dalam keadaan punya tayamum dia, naudzubillah min dzalik, selesai tayamum murtad, batal tayamumnya. Kenapa? Karena tayamum taharah dha'ifah. Taharah dha'ifah. Disebutkan dalam Ibn Ruslan, dalam kitab Zubat, disebutkan mubtiluhu ma'abdal wudu'ama tawahumil ma'i bila syai'in mana. Qabla ibtida salati amma fiha faman alaihi yajibun waqtiha abdil wa illa la walakin afdalu ibtaluha kaybil wudu'i tuf'aluha. Bukan. Jaddid tayammum li kulli fardi. Apa? Lat tawaddu'i. Jadi yang membatalkan wariddatun, yang membatalkan tayammum riddah, yaitu murtad. Lat tawaddi, tidak wudu. Wudu tidak membatalkan daripada murtad tidak membatalkan daripada wudu. Yang membatalkan hanya tayamum saja. Karena tayamum taharah dha'ifah, taharah yang lemah. Tapi naudzubillahi min dzalik, jangan sampai. Yang kelima daripada syarat niat, adamu ta'liqat ihabi syai'in. Tidak menggantungkan, memutus niat bi syai'in, dengan sesuatu. Tidak menggantungkan, memutus niat bi syai'in, dengan sesuatu. Contohnya apa? Ka'an nawafus salah. Seorang niat di dalam salat. Annahu sayaqta'uha, bahwasanya dia akan memutus salatnya. Idza jaa fulan, apabila fulan dah datang. Salat dah. Tapi niat dia, ntar kalau teman ane datang ane batalin salat ane. Enggak usah nunggu teman ente datang. Dengan niat mentaklik, menggantungkan hal yang demikian, langsung salatnya batal. Jelas ya? Kan banyak begitu ya. Oh, mari dia kamu pulang salat dulu dah. Kalau dia datang ntar gua batalin. Ada lintasan, Allahu Akbar. Ada niatan kalau dia datang saya batal, berarti dia menggantungkan